Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua siswa-siswi kelas 12 MAN Purbalingga dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Ibu Zumratul Maslahah dalam sesi bimbingan klasikal kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ibu doakan semoga semua siswa-siswi MAN Purbalingga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, dan diberi kelancaran untuk menjemput impiannya masing-masing. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku yang Bu Guru sayangi, pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang pilihan karir setelah lulus dari MA atau SMA. Tujuan dari kegiatan ini adalah peserta didik bisa memahami beberapa pilihan karir setelah lulus dari SMA atau MA, dan memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Nah, sudahkah anak-anakku mengambil keputusan tentang rencana karir setelah lulus dari MAN Purbalingga? Pasti semuanya sudah punya rencana ya. Ibu yakin ada yang sudah merencanakan mau kuliah, ada yang mau langsung bekerja, atau mungkin ada yang mau kursus. Nah, hari ini akan kita bahas satu persatu beberapa pilihan karir tersebut. Setelah lulus dari MAN Purbalingga atau dari SMA, kalian bisa memilih beberapa karir. Di antaranya yang pertama, yang paling ideal adalah kuliah. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa memilih untuk mengambil kursus atau training, dan juga bisa mengambil pilihan untuk bekerja atau berwirausaha mandiri. Kita bahas satu persatu tentang kuliah terlebih dahulu. Jika setelah lulus dari MAN Purbalingga kalian memilih untuk kuliah, maka di sini ada beberapa pertimbangan. Kalau kalian memilih untuk kuliah, maka tujuan dari kuliah adalah membentuk pola pikir, sikap, dan kepribadian dengan penguasaan dan wawasan disiplin ilmu sesuai dengan bidang yang dipilih. Jadi, bahasa sederhananya, kalau anak-anak memilih untuk kuliah, maka anak-anak masih harus siap untuk belajar lebih giat lagi, lebih rajin lagi, agar nanti bisa memiliki wawasan keilmuan yang lebih tinggi. Tentunya, keilmuan yang didapat itu akan sesuai dengan program studi yang dipilih oleh kalian nanti. Kemudian yang kedua, jika kalian memilih kuliah, maka pasti ada biaya yang harus dikeluarkan untuk kuliah. Nah, besarannya biaya yang dikeluarkan untuk kuliah itu tergantung dari program studi yang dipilih oleh kalian, dan juga tergantung dari perguruan tinggi serta standar hidup atau gaya hidup masing-masing. Adapun komponen biaya kuliah di perguruan tinggi, itu yang pertama ada biaya pendidikan. Kalau kuliahnya itu di perguruan tinggi negeri, maka biaya pendidikannya itu berupa uang kuliah tunggal. Tapi andai kalian kuliahnya itu nanti di perguruan tinggi swasta, biasanya selain biaya SPP semester, ada juga biaya SKS yang dibebankan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, dalam perkuliahan itu juga biasanya ada biaya praktikum atau biaya untuk mengerjakan tugas-tugas. Biayanya ini akan tergantung program studi yang kalian pilih pula. Ada beberapa prodi yang memang peralatan-peralatan praktikumnya ini harganya cukup mahal, tapi ada juga beberapa program studi yang peralatan untuk praktikum atau tugas-tugasnya ini relatif terjangkau. Kemudian biaya hidup. Nah, biaya hidup ini tentunya juga tergantung dari lokasi kalian memilih tempat kuliah. Jika tempat kuliahnya itu masih dekat dengan tempat asal kalian, pasti biaya hidupnya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan misalnya anak-anak memilih kuliah di luar kota. Kalau kuliahnya di luar kota, pasti ada biaya untuk tempat tinggal atau kos, kemudian juga biaya untuk makan itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan kalau kalian kuliah di kampus yang lokasinya berdekatan dengan tempat asal kalian. Kemudian dari sisi waktu, nah kalau anak-anak memilih untuk kuliah, maka harus masih siap untuk berproses atau bersabar karena waktu kuliah itu tidak singkat, tergantung dari jenjang pendidikan yang dipilih oleh anak-anak. Kalau anak-anakku memilih untuk mengambil program diploma 3 atau D3 itu ditempuh dalam waktu 6 semester atau 3 tahun. Tapi kalau kalian memilih untuk mengambil jenjang sarjana, baik itu S1 maupun sarjana terapan atau D4, maka waktu yang ditempuh itu minimal 4 tahun atau 8 semester. Selanjutnya, di sini kalau kalian memilih kuliah tentunya ada keuntungannya. Nah, keuntungan yang bisa didapatkan kalau kalian memilih setelah lulus dari MAN itu kuliah,
maka kalian bisa berkesempatan untuk memiliki prospek karir yang lebih baik. Di antaranya bisa mendapatkan kemudahan untuk mencari kerja dan meraih profesi tertentu yang memang mensyaratkan keahlian di bidang khusus. Misalnya cita-cita mau jadi seorang dokter, tentunya harus menempuh kuliah pendidikan dokter terlebih dahulu gitu ya. Kemudian misalnya ingin menjadi seorang perawat, tentunya harus menempuh pendidikan di keperawatan baik D3 atau S1 dan profesi nurse. Kalau misalnya kalian tidak menempuh pendidikan keperawatan, ya tentunya tidak bisa dong untuk menjadi seorang perawat seperti itu. Jadi memang ada profesi-profesi tertentu yang memang mensyaratkan keahlian di bidang tertentu yang harus dibuktikan dalam bentuk ijazah seperti itu. Kemudian kalau kalian memiliki pendidikan ya dari kuliah ya yang dibuktikan dengan ijazah, tentunya kalian akan punya kesempatan untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang tidak memiliki ijazah diplomatika maupun sarjana. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kursus atau training. Pilihan yang kedua, kalau kalian tidak bisa memilih kuliah, maka ada pilihan untuk mengambil kursus atau training. Kursus atau training ini tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang tertentu. Jadi lebih fokusnya itu pada skill ya atau keterampilan. Misalnya seperti kursus menjahit, kursus komputer, kursus otomotif, kursus tata boga, dan kursus lain-lain. Kemudian dari sisi biaya atau modal yang dibutuhkan untuk kursus itu tergantung dari program kursus yang dipilih. Setiap program kursus itu biayanya akan berbeda-beda dan juga tergantung dari lama waktu dari kursus yang dipilih oleh kalian. Ketika memilih kursus yang singkat, biasanya biayanya juga lebih sedikit dibandingkan dengan kursus yang waktunya lebih panjang. Nah, dari sisi waktu, ini juga berbeda-beda pula. Ada program kursus yang menawarkan kursusnya singkat hanya 1 minggu, tapi ada pula program kursus itu yang menawarkan pendidikan selama 1 tahun. Misalnya kursus akuntansi, gitu ya, komputer akuntansi. Contoh kursus komputer akuntansi tentunya tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 minggu, membutuhkan waktu beberapa bulan bahkan hampir 1 tahun untuk menempuh kursus di bidang tersebut. Semakin lama waktu kursusnya tadi berkaitan dengan biaya juga pastinya akan semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi tentunya keahlian yang akan didapatkan itu lebih banyak atau kalian bisa menjadi lebih ahli di bidang kursus yang diambil oleh kalian dibandingkan dengan hanya mengambil kursus dalam waktu singkat saja. Terkait prospek karir, kalau kalian sudah menempuh kursus atau training, maka kalian akan memiliki kesiapan mental dan keterampilan untuk terjun di dunia kerja atau usaha dibandingkan dengan yang belum menempuh kursus. Apalagi kita dari madrasah aliyah atau setara SMA itu memang idealnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi secara khusus kalian memang belum dibekali tentang pengalaman bekerja, keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja itu secara khusus memang belum dibekali karena memang idealnya lulusan dari madrasah aliyah itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka ketika kalian belum bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan ingin terjun ke dunia kerja, kursus ini bisa menjadi pilihan sebelum kalian untuk terjun ke dunia kerja agar memiliki kesiapan mental dan keterampilan sehingga nanti akan lebih siap ketika masuk di dunia kerja atau dunia usaha. Selanjutnya kita membahas tentang bekerja. Lulus dari MAN langsung bekerja bisa? Bisa. Dia sudah banyak yang membuktikan setelah lulus dari madrasah aliyah kemudian langsung bisa diterima bekerja di beberapa perusahaan atau pekerjaan-pekerjaan lain. Ketika kalian nanti memilih untuk bekerja, maka kalian bisa mendapatkan peningkatan taraf hidup dengan mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini dia bedanya. Kalau kalian memilih untuk kuliah atau kursus, maka masih harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, gitu ya. Tapi kalau kalian memilih untuk bekerja, maka kalian sudah bisa langsung untuk mendapatkan penghasilan sendiri sesuai dengan pekerjaan yang kalian dapatkan. Kemudian dari sisi biaya atau dari sisi modal yang dikeluarkan tentunya tergantung dari cara kalian bergabung dengan perusahaan tersebut. Jika
mendaftar pekerjaan melalui biro penyalur tenaga kerja misalnya gitu ya, biasanya memang ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Tetapi banyak pula pekerjaan-pekerjaan yang bisa didapat oleh kalian tanpa harus mengeluarkan biaya atau modal yang besar ya, misalnya keluar biaya untuk mengurus surat-surat atau untuk transportasi, untuk cetak foto dan lain-lain yang masih cukup terjangkau seperti itu. Kemudian dari sisi waktu, kalau memilih bekerja itu tergantung sistem kontrak kerjanya. Di awal kalian wawancara atau diterima bekerja, itu biasanya harus menandatangani sebuah kontrak kerja. Kemudian berapa lama kontrak itu disepakati. Ada yang kontraknya 1 tahun, ada yang hanya 6 bulan, ada yang mungkin belum tanda tangan kontrak, baru percobaan dulu. Tentunya itu menyesuaikan dengan kebijakan tempat kerja masing-masing. Kemudian nanti lamanya kalian bisa bekerja di perusahaan atau di tempat bekerja itu pastinya sesuai dengan prestasi kerja dari kalian masing-masing. Kalau kalian bisa berprestasi, bekerjanya cukup bagus, biasanya setelah hampir habis masa kontraknya akan ada perpanjangan kontrak kerja lagi. Syukur-syukur sih berharapnya diangkat menjadi karyawan tetap ya, tetapi kalaupun belum bisa sampai ke sana, masih bisa perpanjang kontrak pekerjaan lagi seperti itu. Kemudian dari sisi prospek, kalau kalian memilih bekerja, nah ini dia, kalian sudah bisa langsung mendapatkan keuntungan berupa penghasilan, kemudian pengalaman dan prestasi kerja, yang tentunya ini mungkin tidak bisa langsung didapatkan oleh teman-teman yang memilih untuk kuliah atau untuk kursus. Tapi kalian yang memilih bekerja itu sudah bisa langsung mendapatkan penghasilan, pengalaman dan prestasi kerja. Selanjutnya kita membahas tentang wirausaha mandiri. Selain pilihan kuliah, kursus, bekerja, setelah lulus kalian juga punya kesempatan untuk membuka usaha mandiri. Ketika memilih membuka usaha mandiri, tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dengan mendapatkan penghasilan sesuai dengan usaha mandiri yang dilakukan. Hampir sama nih, sama-sama bisa mendapatkan penghasilan, tapi bedanya kalau bekerja penghasilannya itu sesuai dengan pekerjaan yang kalian dapatkan, yang menentukan itu perusahaan atau tempat kalian bekerja. Tapi kalau kalian memilih untuk membuka usaha sendiri, maka penghasilannya itu kadang banyak gitu ya, kadang sedikit, dan ininya semakin hari penghasilannya semakin bertambah terus gitu. Setelah membahas tentang tujuan, selanjutnya kita membahas tentang biaya atau modal. Nah, kalau memilih untuk membuka usaha mandiri, pasti ada biaya atau modal yang harus dikeluarkan untuk kita membuka sebuah usaha. Jelas ya, namanya membuka usaha, pastilah ada modal yang harus dikeluarkan. Tetapi berbicara soal modal ini, tentunya sesuai dengan jenis usaha yang kalian lakukan dan skala usaha yang dilakukan. Apakah skalanya kecil, apakah skalanya besar, kemudian jenis usahanya itu di bidang apa. Berbeda-beda jenis usaha, tentunya berbeda pula modal yang harus dikeluarkan, dan berbeda skala usahanya juga akan berbeda pula modal yang harus dikeluarkan oleh kalian yang akan membuka wirausaha mandiri. Bagaimana? Adakah di antara kalian yang mau langsung menjadi pengusaha setelah lulus dari madrasah aliyah? Pasti ada ya, Bu Guru doakan semoga lahir banyak pengusaha-pengusaha dari alumni Manpur Balinda. Amin. Selanjutnya kita membahas dari sisi waktu. Dari sisi waktu, kalau memilih menjadi pengusaha atau wirausaha mandiri, tergantung dari pengelolaan usaha dan respon pasar. Artinya, apakah usaha ini akan berlangsung lama atau tidak, itu tergantung bagaimana kalian mengelola usaha yang kalian lakukan ini, dan bagaimana respon pasar menanggapi usaha kalian. Kalau usahanya ini laris, lancar gitu ya, biasanya usahanya ini akan berjalan lama, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu kalian nanti. Tetapi kalau ketika dalam proses usaha ini ada hambatan, misalnya pasar merasa kurang membutuhkan, kemudian mohon maaf gitu ya, terjadi kerugian dan sebagainya, ya usahanya bisa berhenti seperti itu. Kemudian tentang prospek dari usaha, kalau kalian memilih wirausaha mandiri, itu keuntungannya bisa mendapatkan penghasilan tak terbatas, hidup bebas, dan kepuasan tak ternilai. Meski sama-sama mendapatkan penghasilan, tapi kalau kalian memilih bekerja, tadi penghasilannya itu yang menentukan adalah perusahaan atau tempat kalian bekerja. Tetapi kalau kalian memilih untuk menjadi pengusaha, maka penghasilannya itu bisa tak terbatas, gitu ya. Bisa
semakin hari semakin besar usahanya, penghasilannya bisa semakin banyak. Ya tentunya kalau mau usahanya semakin besar dan penghasilannya semakin banyak, pasti prosesnya juga akan semakin besar gitu ya. Usaha yang dilakukan juga pastinya harus semakin besar. Kemudian dari sisi waktu itu memang lebih fleksibel, tetapi fleksibel di sini bukan berarti seorang pengusaha itu akan semaunya sendiri gitu ya. Pastilah dibutuhkan ketertiban dalam mengatur waktu atau kedisiplinan gitu ya. Tanpa kedisiplinan ya nggak mungkin sebuah usaha ini akan berjalan dengan lancar. Tentunya harus pandai-pandai untuk memanajemen diri agar bisa mengatur dirinya sendiri agar bisa usahanya ini menjadi berhasil. Kemudian ketika usahanya berhasil, kalian akan bisa mendapatkan kepuasan yang tak ternilai. Artinya nggak bisa dinilai dengan angka berapa sih skala kepuasannya ketika kalian menjadi seorang pengusaha yang sukses seperti itu. Baik, kita sudah membahas tentang beberapa pilihan karir setelah lulus dari madrasah aliyah. Kesimpulannya adalah setelah lulus dari madrasah aliyah itu kalian harus memilih, harus punya pilihan karir yang akan dipilih oleh kalian. Kalian harus melakukan sesuatu, mau kuliah, mau kursus, mau kerja, atau mau langsung membuka usaha mandiri. Kemudian setiap karir yang dipilih itu pasti ada kelebihannya. Kita bicara kelebihannya saja. Semuanya ada nilai plusnya, semuanya ada kelebihannya, semuanya ada keuntungannya. Asal kalian sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Kemudian dari setiap pilihan itu pastilah ada konsekuensi yang harus ditanggung. Maka kalian harus siap untuk menanggung konsekuensi dari setiap pilihan, termasuk tentang pilihan karir. Kalau siap untuk kuliah, ya kalian harus siap untuk masih harus belajar lebih banyak lagi, harus bersabar untuk mendapatkan penghasilan gitu ya, karena kalian masih harus menempuh pendidikan dalam kurun waktu 4 tahun untuk kalian yang mau jadi seorang sarjana. Tuh. Bagi kalian yang memilih langsung bekerja, tentunya meskipun kalian bisa langsung mendapatkan penghasilan sendiri, kalian juga harus siap untuk menerima risiko karena tidak memiliki ijazah sarjana atau diploma. Tentunya ketika nanti ada kesempatan untuk kenaikan jenjang karir, kemudian kalian tidak memenuhi persyaratan pendidikannya, juga harus bersabar dan siap untuk menerima risiko tersebut. Dan bagi teman-teman yang memilih untuk menjadi wirausaha mandiri, tentunya juga harus siap untuk menanggung konsekuensi usaha yang lebih besar, mental yang lebih besar dibandingkan dengan teman-teman yang memilih untuk kuliah, kursus, dan juga bekerja. Baik, sekian untuk materi hari ini anak-anakku semua kelas 12. Selanjutnya silahkan nanti kalian kerjakan latihan soal dengan membuat sebuah tabel yang berisi tentang perbedaan antara kuliah, kursus, bekerja, dan wirausaha mandiri. Dilihat dari yang pertama tujuannya, kemudian yang kedua biaya atau modal yang dikeluarkan, kemudian yang ketiga waktu yang dibutuhkan, kemudian yang keempat prospek karirnya. Kerjakan latihan soal ini di buku BK masing-masing, lalu kirimkan foto hasilnya ke alamat Google Form yang sudah Bu Guru cantumkan di video ini. Nanti alamat lengkapnya juga akan Bu Guru kirimkan di WA Group BK kelas masing-masingnya. Sekian untuk materi bimbingan konseling hari ini. Sampai ketemu di layanan bimbingan klasika selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.